Selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari Minggu bersama kami para frater Sekolah Setingkat MSF Malang di Biara Sagrada Familia. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita untuk tidak selalu iri hati terhadap orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan ini terkadang dalam membangun relasi kita selalu melihat status atau pekerjaan orang lain. Kita melihat bahwa orang itu hanya sebatas orang miskin, atau mungkin dia orang kaya, atau mungkin berbagai status yang kita berikan. Akibatnya kita jatuh pada rasa iri hati, dengki, dan berbagai perasaan lainnya. Dalam bacaan Injil hari ini kita melihat bahwa Yesus ditolak di daerah asalnya karena hanya status ayahnya yang sebatas seorang tukang kayu. Bukankah dia anak tukang kayu yang kita kenal itu? Itulah pertanyaan awal dari rasa iri hati. Orang-orang Israel melihat bahwa Yesus dalam mewartakan Injil dia mempunyai hikmat, bahkan hikmat itu melampaui segala nabi yang mereka kenal, sehingga rasa iri hati itu timbul. Itulah sebabnya Yesus mengatakan seorang nabi tidak pernah dihargai di daerah asalnya. Bahkan rasa iri hati itu mereka tunjukkan dengan menolak Yesus, bahkan mengusirnya keluar dari bait Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk mengatasi atau mengurangi rasa iri hati itu, marilah kita belajar dari bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama dari kitab Yeremia. Di situ mengajak kita untuk selalu bersyukur dan rendah hati dengan panggilan yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Sejak awal mula kita diciptakan, Allah telah memberikan kita panggilan sesuai dengan yang telah ditetapkan Allah. Dalam panggilan itu ada yang dipilih untuk tidak menikah, misalnya menjadi uskup, menjadi pastor, menjadi frater, menjadi suster, menjadi bruder, atau bahkan awam biasa yang memilih untuk tidak menikah. Namun ada pula yang dipanggil untuk hidup berkeluarga. Tentu panggilan-panggilan itu Allah telah menganugerahkan berbagai bakat, berbagai kemampuan untuk menunjang hidup kita masing-masing. Maka kita diharapkan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan kita itu agar kita tidak jatuh pada rasa iri hati dan dengki kepada orang lain. Marilah kita selalu bersyukur atas segala anugerah hidup yang kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita diingatkan untuk selalu mengembangkan karunia-karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, dan terlebih hidup dalam kasih kepada Allah. Segala hal yang kita lakukan di dunia ini, pada ujungnya kita akan bersatu dengan Allah, terutama bersatu dengan kasih Allah. Maka marilah kita hidup dalam kasih akan Allah, sehingga rasa iri hati, dengki, benci, dan berbagai perasaan negatif lainnya cepat berlalu dari kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jalani hidup kita dengan penuh syukur. Nikmatilah setiap proses dengan penuh syukur, dan kejarlah kasih Allah itu dengan penuh hikmat. Setiap jalan hidup kita telah ditentukan oleh Allah, maka marilah kita membangun rasa persaudaraan dengan sesama kita, agar hidup kita makin nikmat
untuk dijalani. Tuhan telah memberikan kita kebahagiaan masing-masing, maka marilah kita menikmati kebahagiaan kita. Tidak perlu berusaha untuk merampas kebahagiaan orang lain. Semoga rahmat Tuhan selalu memberkati kita, menaungi kita, dan doa-doa Bunda Maria dan Santo Yusuf selalu menyertai kita. Amin.